Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi ini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza tersebut kali iki ku faslun ana pasal suci. Wa alaika lan tepano sapa sira. Wa alaika lan tepano sapa sira nepi pikaro hiyatil ma'asi kelawan bendu kemaksiatan, lawan bendu kemaksiatan. Wa karahiyatil musirrina lan bendu utawa sengit marang pira-pira wong kang nglakoni. Lan bendu utawa sengit marang pira-pira wong kang netepi utawa nglakoni alaiha ing atase ma'asi. Alaiha ing atase ma'asi. Wahudihim lan melawan bendu musirin. Wahudihim lan melawan bendu musirin filahi ing dalem krana Gusti Allah. Filahi ing dalem krana Gusti Allah. Wahada utawi iki karohiyah. Wahada utawi iki karohiyah iku wajibun wajib. Wahada utawi iki karohiyah iku wajibun wajib ala kulli mukminin. Ala kulli mukminin ing atase wong kang saben-saben wong mukmin. Ala kulli mukminin ing atase saben-saben wong mukmin. Jadi membenci kemaksiatan, benci terhadap kemaksiatan dan juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan karena Allah ya, itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi kita itu harus istilahnya itu kita harus bahasanya itu gerisi gitu ya, ketika melihat hal-hal yang sifatnya itu kemaksiatan. Harus memiliki rasa benci, harus memiliki rasa tidak suka terhadap kemaksiatan ataupun orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dan kebencian itu didasarkan karena Allah. Dan ini hukumnya wajib. Kalau di sini dikatakan wajib bagi setiap orang mukmin. Maka kalau kita tidak benci, kalau wajib ya, kalau kita tidak benci berarti kita itu ya dipertanyakan kemungkinannya, dipertanyakan keimanan kita. Ini masih kaitannya dengan kemarin amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita itu harus memiliki rasa tidak suka, memiliki rasa benci terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau benci terhadap sesuatu yang bersifat maksiat. Itu harus kita benci. Jadi kalau kita itu kok suka terhadap mereka atau tidak membenci mereka, maka kita itu dipertanyakan keimanannya kalau melihat dari teksnya. Tapi kalau konteksnya kita itu ingin berdakwah ya tentunya sebenarnya kita benci itu bukan orangnya, tapi perilakunya. Kita nggak boleh membenci orang. Semua orang itu adalah sama. Yang membedakan itu adalah perilaku orang satu sama lain. Kalau orang yang bertakwa, beriman itu kan perilakunya baik gitu. Kalau orang tidak memiliki iman atau bahkan tidak memiliki ilmu itu kan kadang perilakunya itu salah. Nah yang kita benci itu adalah perilakunya bukan orangnya.
maka kita harus tidak suka ketika ada melihat seseorang yang mungkin tidak sesuai dengan sesuatu yang benar, apa yang dilakukan itu adalah salah. Nah ini harus kita bersikap terhadap orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai kita membiarkan mereka. Nah ini wa idza dulimta lan nekane den dolimi sapa sira. Wa idza dulimta lan nekane den dolimi sapa sira au sukinta utawa den isui sapa sira. Au sukinta utawa den isui sapa sira. Padharo mongko pertelo. Padahal mongko pertelo alaika ing atase sira apa minal ghadabi saking bendu. Apa minal ghadabi saking bendu. Wata waya lan obah. Oke, padahal alaika minal ghadabi wata wayuril wajhi. Wata wayuril wajhi lan owae rai. Wawajat talan nemu sapa sira. Wawajat talan nemu sapa sira. Min karo diatil fikri. Saking sengite penggawean. Min karo diatil fikri saking sengite penggawean. Wal fa'ili lan wong kang nglakoni. Wal fa'ili lan wong kang nglakoni nemu ma ing perkara. Main perkara layak kang ora ana apa ma layak kang ora ana apa ma ora ana iku mislahu sepadane godhog iku mislahu sepadane godhog wala akdomalan ora luwih gedhe apa ma wala akdomalan ora luwih agung utawa luwih gedhe apa ma minggu saking godhog Inda sima'il munkari nalikane krungu kemungkaran. Inda sima'il munkari nalikane krungu kemungkaran wa musyahadatihi lan nalikane ningali kemungkaran. Wa musyahadatihi lan nalikane ningali kemungkaran. Fatahak koko mongko dadi nyoto. Fatahak koko mongko dadi nyoto. Apa sing nyoto anaka sak temene sira. Apa anaka sak temene sira iku dhaiful iman apes iman. Iku dhaiful iman apes iman. Wa inna ilmuka lan sak temene keprawiran sira. Wa inna ilmuka lan sak temene keprawiran sira. Wa inna ilmuka lan sak temene keprawiran sira. Wa malaka lan bondo sira. Wa malaka lan bondo sira iku a'azzu luweh aku, iku a'azzu luweh aku. Alaika ing atase sira, min dinika saking tinimbang saking agama sira. Min dinika tinimbang saking agama sira. Jadi tadi dibuka dengan kalimat bahwasanya kita itu harus memiliki rasa tidak suka terhadap kemaksiatan dan juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kita harus benci kepada mereka karena Allah, dan ini wajib bagi seorang mukmin. Nah ini diberikan sebuah analogi wa idza dzulita wa su'ita ila akhiri. Ketika kita itu didolimi oleh orang atau kita itu dicaci maki oleh orang, lalu kemudian caci maki itu membuat kita marah atau minimal merubah raut wajah kita yang aslinya itu bahagia, tapi karena dicaci maki itu kemudian jadi kesel gitu kan, jadi bete. Karena kita nggak suka terhadap orang yang mendolimi atau mencaci maki kita. Nah, biasanya kan seperti itu ya, ketika kita didolimi atau dicaci maki itu, kemudian kita itu menjadi marah, terus kemudian raut muka kita itu menjadi berubah karena tidak suka terhadap perlakuan orang yang mendolimi kita itu. Nah, kalau itu tidak terjadi ketika kita mendengar kemungkaran atau melihat kemungkaran, maka itu
menandakan kalau iman kita itu lemah. Jadi kalau raut muka kita, kemarahan kita itu kok tidak sama ketika kita didolimi orang, ketika diri kita didolimi orang, dengan ketika kita melihat kemungkaran atau mendengar kemungkaran, maka itu tanda-tanda kalau iman kita itu lemah. Kenapa? Karena kita menganggap harga diri kita itu lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan dengan agama kita. Nah, itu ukurannya seperti itu. Jadi ukuran seseorang itu memiliki keimanan yang bagus itu adalah ketika dia memiliki reaksi yang sama ketika dirinya didolimi atau dicaci maki orang dengan ketika dia melihat atau mendengar sesuatu yang sifatnya itu mungkar. Itu sikapnya itu harus sama. Kalau kamu didolimi orang itu marah, maka ketika melihat kemungkaran kamu juga harus marah. Ketika kamu didolimi orang atau dicaci maki orang itu kamu jadi bete, maka ketika melihat sesuatu yang sifatnya itu mungkar, maka kamu juga harus bete. Kalau tidak sama, kamu didolimi orang, kamu marah, kamu bete, tapi ketika melihat kemungkaran cuek saja itu menandakan kalau iman kita itu lemah. Alasannya kenapa? Wa inna ildoka wa malaka a'azzu alaika min dinika. Karena kamu menganggap dirimu, harga dirimu, menganggap hartamu itu lebih mulia dibandingkan dengan agamamu. Jadi ukurannya seperti itu. Orang kalau sudah belajar tasawuf itu ya memang kayak gitu. Hidupnya itu semakin susah. Kalau kita sebagai orang normal, orang awam itu ya susah sekali gitu. Kita melihat misalkan ada misalkan ada kebijakan yang tidak sesuai, yang tidak itu kan terkadang kita itu asal kebijakan tersebut tidak langsung kena kepada kita, tidak langsung berdampak pada kita, itu kan kita biasa-biasa saja, santai-santai saja. Baru setelah kebijakan itu misalkan UKT naik bagi seluruh mahasiswa, baru kita berteriak. Tapi kalau misalkan UKT hanya naik bagi maba mahasiswa baru, itu kan yang semester atas kan nggak peduli. Misalkan kayak kemarin itu ada kebijakan pemindahan fakultas dakwah ke ke Purbalingga. Nah ini orang-orang yang merasa tidak dirugikan ya santai-santai saja. Tapi kalau itu kebijakan langsung berdampak kepada mereka akan teriak pertama kali. Nah orang-orang yang seperti ini itu menunjukkan jika mereka tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, mereka tidak memiliki kepedulian terhadap hal-hal yang sifatnya itu tidak benar. Nah orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang tipis. Maka kembali lagi seperti kemarin, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Maka kita harus bereaksi terhadap segala bentuk kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita tidak memiliki reaksi apapun, maka di sini kita dianggap tidak memiliki iman yang kuat. Nah ini hati-hati, kalau iman kita sudah mulai lemah itu bisa jadi iman kita itu lepas gitu. Kalau iman kita itu sudah mulai lemah, tidak kita jaga, tidak kita kuatkan lagi, maka bisa jadi iman kita itu nanti akan lepas. Karena kita tidak tahu apa yang menghadap di sekitar sana. Kita terlalu akomodatif misalkan terhadap orang-orang yang memiliki sifat-sifat kemaksiatan yang tinggi itu. Enggak apa-apa, kan ini dalam rangka berdakwah. Misalkan saya kumpul dengan orang-orang yang minuman, saya kumpul dengan orang-orang yang suka berzina dan juga yang lain. Tapi ternyata karena kita tidak memiliki rasa tidak suka dengan mereka itu ya, entah atas dasar apapun, entah atas dasar ingin berdakwah atau apapun, itu menunjukkan iman kita lemah. Kalau iman kita lemah, ya bukan mereka yang tertarik ke kita, tapi kita yang akan tertarik ke mereka. Akhirnya kita akan ikut minum, kita akan ikut berzina dan lain sebagainya itu. Nah ini hati-hati, makanya kita bisa mengukur diri kita sendirilah. Bagaimana ketika kita itu melihat sesuatu yang sifatnya itu mungkar, apakah kita peduli atau tidak, itu monggo silahkan kita bisa menilai sendiri. Ada orang itu yang ketika disinggung sedikit itu marah-marah, mencak-mencak. Tapi kalau melihat sesuatu yang tidak benar itu dia diam saja, bahkan kecenderungannya itu adalah menghindar, tidak mau ikut terlibat terlalu dalam. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan kalau dia itu salah gitu loh. Kalau di dalam kitab ini menunjukkan kalau dia itu imannya itu lemah, dia tidak memiliki pemahaman. Nah ini banyak terjadi nanti di masyarakat itu banyak. Ada tipe-tipe orang yang ketika disinggung gitu ya,
omongan kita itu kok menyinggung dia padahal kita nggak sengaja, itu dia bisa marah-marah minta ampun itu. Tapi kalau dia melihat sesuatu yang salah di masyarakat itu ya, misalkan ada orang bertengkar, ada apa itu, dia tidak coba untuk melerai, dia tidak coba untuk mendamaikan dua saudaranya, padahal itu perintah itu kan. Padahal itu perintah itu. Ketika melihat saudara kita yang bertengkar itu kan, fa'aslihu baina akhwaikum, kita diminta untuk mendamaikan mereka. Tapi kok dia menghindar dan dengan pura-pura tidak tahu, wis orang melu-melu urusan wong kuwi. Nah, ini menunjukkan kalau dia itu tidak memiliki iman. Tidak memiliki iman, sumbernya dari mana? Dia tidak memiliki pengetahuan. Dia tidak memiliki pengetahuan. Iman itu bisa didapatkan dari pengetahuan. Kita harus belajar. Kalau nggak belajar ya kita nggak tahu. Tiba-tiba iman tertancap gitu aja itu susah. Nah kalau belajar kayak gini kan kita jadi tahu, oh kalau saya seperti itu berarti iman saya itu lemah, maka saya akan kuatkan iman saya. Bagaimana? Ya peduli terhadap sesuatu yang sifatnya itu munkar. Nah ini sampai diibaratkan seperti itu. Jadi kalau sikap kita, reaksi kita ketika kita itu dihina, ketika kita didolimi, itu tidak sama seperti ketika kita mendengar atau melihat kemungkaran, maka bisa dipastikan iman kita itu adalah iman yang lemah. Nah, minimal itu harus sama. Kalau kamu itu dicaci maki, kamu tidak suka, kamu marah, maka ketika kamu mendengar kemungkaran, melihat kemungkaran, kamu juga harus memiliki reaksi yang seperti itu, harus marah juga. Kalau kamu tidak suka, ya ketika dicaci maki, maka ketika melihat kemungkaran juga harus tidak suka, harus memberikan efek yang minimal itu sama, memberikan reaksi yang sama terhadap dua hal yang berbeda ini. Yang pertama ketika didolimi atau hina itu kamu kok tidak suka, maka ketika mendengar atau melihat kemungkaran kamu juga harus tidak suka. Wa idza alimta lan alikane ngerti sapa sira. Wa idza alimta lan alikane ngerti sapa sira. Wa tahaqqaq talan nyoto sapa sira. Wa tahaqqaq talan nyoto sapa sira annaka sak temene sira. Annaka sak temene sira. Iku idza amarta nalikane perintah sapa sira. Iku idza amarta nalikane perintah sapa sira bi ma'rufin kelawan perkara kang bagus. Bi ma'rufin kelawan perkara kang bagus au nahaita utawa nyegah sapa sira. Au nahaita utawa nyegah sapa sira an munkar saking perkara kang mungkar. An munkar saking perkara kang mungkar. La yasma'u mongko ora krungu, mongko ora krungu. La yasma'u mongko ora krungu apa amar ma'ruf nahi munkar laka kedue sira. La yasma'u mongko ora krungu apa amar ma'ruf nahi munkar laka kedue sira walayu baru yusma'u asma'a yusmi'u. La yusmi'u mongko ora den krungu apa amar ma'ruf nahi munkar laka kedue sira walayu baru lan ora den trimo apa amar ma'ruf nahi munkar walayu baru lan ora den trimo apa amar ma'ruf nahi munkar minka saking sira. Au alimta utawa ngerti sapa sira. Au alimta utawa ngerti sapa sira. Annahu sak temene kelakuan. Iku yahsulu hasil. Alaika ing atase sira. Bisa berbihi sebab amar ma'ruf nahi munkar. Bisa berbihi kelawan sebab amar ma'ruf nahi munkar.
apa sing hasil dororun bahaya, apa sing hasil dororun bahaya. Dohirun kang pertelo, dohirun kang pertelo fi nafsika ing dalem awak dhewe sira, fi nafsika ing dalem awak dhewe sira, au malika utawa ing dalem bondo sira, au malika utawa ing dalem bondo sira. Jaza mongko wenang, jaza mongko wenang laka kedue sira apa asukutu meneng, jaza mongko wenang laka kedue sira apa asukutu meneng, wasara lan dadi apa al amru perintah wan nahyu lan larangan, wa sara lan dadi apa al amru perintah wan nahyu lan larangan, badha angkana ing dalem sause ana apa badha angkana ing dalem sause ana apa al amru wan nahyi iku wajiban wajib, iku wajiban wajib. Minal fadholi, jadi minal fadholi saking piro-piro keutamaan al-azimati kang agung. Jadi minal fadholi saking piro-piro keutamaan al-azimati kang agung, ada lagi kang nuduhake, ada lagi kang nuduhake. Ada lagi kang nuduhake min fa'iliha saking wong kang nglakoni amar ma'ruf nahi munkar utawa fadhil. Min fa'iliha saking wong kang nglakoni fadhil nuduhake ala mahabbatillahi ing atase cinta Gusti Allah, ala mahabbatillahi ing atase cinta marang Gusti Allah. Wa itari hilang ing atase oleh milihake Gusti Allah. Wa itari hilang oleh milihake Gusti Allah. Alaman ing atase wong, alaman ing atase wong siwahu kang sakliyane, siwahu kang sakliyane fa'il, siwahu kang sakliyane fa'il. Jadi ini ingin menyampaikan bahwasanya ketika kita tahu persis dan yakin ketika kita beramar ma'ruf dan nahi munkar itu tidak akan didengar dan tidak akan diterima oleh orang itu, oleh orang yang melakukan amar ma'ruf, oleh orang yang melakukan kemungkaran itu ya. Jadi kalau kita itu yakin betul dan kita tahu kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu kok tidak diterima, atau kita yakin betul bahwasanya dengan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu akan menimbulkan bahaya untuk diri kita atau untuk harta kita, maka kita diperbolehkan untuk diam, tidak melakukan sesuatu. Jadi ibaratnya misalkan ada orang yang sedang itu kita melihat adanya perampokan gitu. Kita melihat adanya perampokan, terus kemudian kita yakin kita nggak punya kemampuan untuk melakukan itu.
Yang merampok itu membawa senjata api misalkan, sedang menodong orang yang dirampok. Terus kemudian kita nekat untuk menyelamatkan dia. Kalau kita yakin kayaknya saya nggak mungkin berhasil, atau bisa-bisa jadi saya itu akan mati kalau menyelamatkan orang itu. Maka ketika kondisinya seperti itu, kita diperbolehkan untuk as-sukut. Jazalaka as-sukut. Ya, yang amar ma'ruf yang aslinya itu hukumnya wajib, sekarang hukumnya itu menjadi amalan tambahan yang memiliki pahala besar bagi orang yang mau melakukannya. Jadi tidak wajib kalau ada kita melihat perampokan dia pakai senjata api, kita tidak memiliki kemampuan kecuali kalian itu kebal senjata atau memiliki bela diri yang sangat luar biasa, monggo silahkan. Tapi kalau kita nggak punya keyakinan dan bahkan keyakinan kita tidak akan berhasil dan bahkan akan menyebabkan bahaya terhadap jiwa kita atau harta kita, maka kita diperbolehkan untuk tidak melakukan. Tapi kalau mau melakukan ya silahkan. Itu tidak, hukumnya tidak lagi wajib tapi menjadi fadha'il al-azimah, menjadi amalan yang besar yang menunjukkan kecintaan kita kepada Allah itu. Jadi hukumnya sudah tidak lagi wajib. Kalau memang amar ma'ruf nahi munkar itu nanti menyebabkan jiwa atau harta kita itu terancam. Jadi itu memang karena salah satu beberapa maqasid syariah itu dari 5 maqasid syariah itu, yang pertama itu kan lihidin, yang kedua lihidin nafas itu untuk menjaga jiwa kita, terus kemudian lihidin mal untuk menjaga harta kita. Itu tujuan adanya syariah. Maka tidak mungkin syariah itu kemudian mewajibkan seseorang itu untuk mengorbankan jiwanya atau untuk mengorbankan kekonyolan dengan mengorbankan hartanya dengan sia-sia. Itu tidak mungkin karena memang tujuan diadakannya syariat, diturunkannya syariat itu salah satunya adalah untuk menjaga jiwa kita dan juga untuk menjaga harta kita. Bahkan ketika jiwa kita terancam, sesuatu yang tidak boleh dilakukan itu menjadi boleh dilakukan untuk menyelamatkan jiwa kita. Seperti kalau dalam kasus di fikih itu kan, misalkan kita berada di sebuah padang pasir atau di sebuah tempat yang di situ tidak ada makanan apapun gitu ya, kecuali hanya ada bangkai. Bangkai itu hukum asalnya itu adalah haram. Tapi kalau kita itu tidak ada makanan lain selain bangkai itu, dan kalau kita tidak makan kalau kita mati, maka kita diperbolehkan untuk memakan bangkai itu. Ya tentunya sekedar untuk bertahan hidup, bukan untuk makanan-makanan tambahan itu tidak. Selama kita masih bisa bertahan tanpa makan ya kita tidak perlu makan. Tapi kalau memang kita tidak makan dan kita mati, maka kita diperbolehkan makan. Jadi ad-darurat itu tubihul mahdurat itu kayak gitu. Salah satu darurat itu adalah ketika kita itu jiwanya itu terancam. Karena salah satu tujuan dari syariat itu adalah lihidin nafas, untuk menjaga jiwa kita, untuk menjaga harta kita. Maka ketika amar ma'ruf nahi munkar yang akan kita lakukan, kalau kita yakini itu akan mengancam jiwa kita, akan mengancam harta kita, maka kita boleh untuk tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya karena itu tadi kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka jiwa kita akan melayang atau harta kita akan hilang. Maka boleh saja kita berdiam diri, pura-pura tidak tahu atau menyelamatkan diri, tidak apa-apa. Jadi ketika kondisinya seperti itu, yang aslinya hukum dari amar ma'ruf nahi munkar itu adalah wajib, maka berubah menjadi fadha'il al-azimah, menjadi amalan-amalan tambahan yang memiliki nilai yang sangat besar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Jadi hukumnya tidak wajib. Kalau tidak wajib itu kalau tidak melakukan nggak apa-apa, tapi kalau mau melakukan ya itu merupakan sebuah amalan yang sangat luar biasa, sangat besar. Kita berani berkorban jiwa dan raga, misalkan kayak berperang gitu ya, berjihad kayak gitu. Itu sebenarnya kan kita juga 50-50, entah menang entah kalah, bisa jadi kita mati. Apalagi ketika lawan tidak seimbang kayak gitu ya, misalkan kayak dulu perang Badar itu kan 1000 orang lawan 300 orang, ini kan luar biasa gitu. Sebenarnya itu ya orang-orang yang punya keimanan kuat saja yang mau untuk berangkat perang Badar, meskipun pada akhirnya itu menang kan kayak gitu. Nah ini kalau misalkan kita nggak yakin gitu, kira-kira wah nanti jangan-jangan saya ikut perang Badar itu kayaknya karena saya nggak terlalu ahli melawan banyak orang, nanti saya mati dan sebagainya, misalkan nggak ikut boleh apa enggak gitu. Ya kalau menurut ini ya boleh, tapi saat itu kan yang dahulu itu kan langsung Rasulullah. Kalau ini kan pendapat ulama kan gitu, ya beda, kelasnya beda.
Nah, misalkan kayak ketika resolusi jihad gitu ya, misalkan kita nggak yakin gitu ya, atau kita punya keyakinan besar ketika saya maju perang itu pasti saya akan mati, maka boleh untuk kita kemudian tidak ikut perang itu supaya untuk menjaga jiwa. Tapi ya kalau kita nggak maju perang saat itu kita akan terjajah terus gitu, kita akan terapa. Tapi kalau kasusnya kayak gitu itu boleh, kalau menurut teks ini itu kita diperbolehkan. Ya kalau kita mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar itu membahayakan jiwa kita, membahayakan harta kita, maka jazalaka as-sukut. Boleh kita untuk berdiam diri, artinya kita tidak dosa. Hukumnya yang dari wajib itu menjadi fardhu. Tapi kalau ada yang mau maju perang, mau melawan penjajah saat itu ya, maka dia fardhu al-azimah ya, yang menunjukkan kecintaan kita kepada Allah, karena kita tujuannya adalah untuk menegakkan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Wa amma idza alimta, lan anapun nalikane ngerti sapa sira. Wa amma idza alimta, anapun nalikane ngerti sapa sira anal munkar ing sak temene perkara kang mungkar. Anal munkar sak temene perkara kang mungkar iku yazidu, jadi tambah, kuyazidu dan tambah bisa nahi kelawan sebab nahi munkar, bisa nahi kelawan sebab nahi munkar. Au ya ta'adda utawa jadi beretek, au ya ta'adda utawa jadi beretek apa andururu bahaya ila wiri kamarin liyane sira minal muslimina bayane saking pira-pira wong Islam. Minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Pasuku tu mongko utawi meneng. Hina idin ing dalem nalikane mengkono-mengkono ida arinta. Hina idin ing dalem nalikane mengkono-mengkono ida arinta anal mungkaro sampai akhir itu ya. Ida arinta anal mungkaro ya bisa binahi ayat ada dulu ila akhir. Iku aula luwih utama. Baru bama wajibah lan terkadang wajib apa syukur. Nah, ini ada yang lebih lebih kuat lagi hukumnya itu. Tadi yang di atas kan ketika kita itu merasa yakin kalau amar ma'ruf nahi munkar kita itu tidak akan didengarkan dan tidak akan diterima, atau ketika kita amar ma'ruf nahi munkar itu akan membahayakan jiwa dan harta kita, maka kita diperbolehkan untuk diam. Kita diperbolehkan untuk tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Hukumnya tidak lagi wajib, tapi hanya menjadi amaran fardhu. Nah, wa amma idza alimta anna munkar yazidu, tapi ketika kita tahu persis bahwasanya kemungkaran itu akan menjadi bertambah ketika kita cegah, atau bahkan bahayanya itu akan sampai kepada orang lain selain kita, kepada orang-orang muslim itu, maka diam ketika semacam itu hukumnya lebih utama dan bahkan wajib untuk kita diam ya. Jadi kalau nahi munkar yang kita lakukan itu akan menyebabkan bertambahnya kemungkaran, atau akan dampaknya itu akan menjadi lebih luas kepada umat muslim yang lainnya, maka diam itu lebih utama atau bahkan hukumnya itu wajib. Misal sekarang kita ada seseorang atau katakanlah kalau sekarang itu di era modern kayak gini itu biasanya ada beberapa ya oknum pemerintah gitu ya, kepala desa atau apapun itu yang berbuat dolim ya. Misalnya berbuat dolim dengan cara banyaklah koruptor itu kan banyak. Nah sekarang kayak gitu loh. Kalau di sekitar kita itu ada koruptor gitu ya, ada koruptor, terus kemudian ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar kepada orang tersebut, kok itu nanti akan menambah kemungkaran gitu. Kamu mengatakan amar ma'ruf nahi munkar, kamu mengatakan saya koruptor dan juga yang lainnya, terus akhirnya kemungkaran tersebut itu semakin bertambah, atau bahkan bahayanya itu
meluas ke yang lainnya itu, misalkan membuat anak keluarga kita itu terancam kehidupannya dan juga yang lainnya, maka diam itu menjadi hal yang lebih utama. Intinya kita menyelamatkan nyawa orang itu lebih utama dibandingkan kita melakukan kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar. Intinya seperti itu. Tadi kalau perbuatan kita itu hanya mengancam jiwa kita, maka kita masih diperbolehkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu kaitannya dengan kita mau misalkan saya ingin selamatkan itu perampokan meskipun harus dengan menggunakan nyawa saya, tidak apa-apa gitu mau melakukan itu sebenarnya tidak wajib. Tapi kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar kok nanti akan menyebabkan bahaya yang lebih luas yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, maka terkadang hukumnya itu diam itu adalah wajib. Jadi jangan asal-asalan terus kemudian itu memang dolim kok, memang korupsi dan yang lainnya, saya harus berbicara dan juga yang lain. Tapi tidak tahu kalau misalkan kita berbicara itu speak up tentang kasusnya dia dan juga yang lainnya, tapi ternyata nanti keluarga kita itu terancam, ya, anak kita jadi susah untuk sekolah misalkan, atau istri kita itu dibully, atau mungkin orang tua kita nanti terancam kehidupannya dan juga yang lainnya, maka lebih baik kita diam itu menjadi hal yang lebih utama. Jangan sampai kewajiban amar ma'ruf nahi munkar kita itu mengorbankan orang-orang yang ada di sekitar kita atau mengorbankan umat Islam yang lainnya. Maka di sini perlu adanya kebijakan, perlu ada kebijaksanaan kita dalam berpikir. Ya inilah hukum dari amar ma'ruf nahi munkar itu. Tidak sesimpel sebagaimana man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Harus ada pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana untuk kita itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai justru niatan kita itu memberantas kemungkaran dan menyebarkan kemakrufan justru akan memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan kita. Maka jelas bisa dihukumi salah gitu ya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu dengan melakukan kekerasan gitu. Dulu di Solo itu sering terjadi itu atas dasar amar ma'ruf nahi munkar itu ada sekelompok ormas itu yang melakukan sweeping misalkan gitu, yang melakukan sweeping, sehingga pernah terjadi tawuran gitu kan antar yang di sweeping dengan yang menyweeping itu sampai mengorbankan jiwa, sampai ada yang terbunuh atau yang lainnya. Nah ini kan konsep yang salah kalau menurut. Jadi dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu perlu ada kebijaksanaan, perlu ada strategi, perlu ada siasat, perlu ada teknik-teknik khusus sehingga amar ma'ruf nahi munkar itu bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menciptakan kondisi yang baik, kondisi yang nyaman, kondisi yang kondusif. Jangan justru dengan kita amar ma'ruf nahi munkar itu kondisi tidak menjadi semakin baik tapi menjadi semakin buruk, suasana menjadi semakin keruh. Nah ini berarti ada yang salah dengan cara kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada aturannya, ada aturan bagaimana kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak asal-asalan. Dalilnya itu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, itu wajib. Ketika kita melihat kemungkaran maka harus kita rubah dengan menggunakan kekuatan kita. Kalau kita nggak punya kekuatan, ya minimal dengan lisan kita atau dengan menggunakan hati kita. Maka wajib, jelas itu harus dilakukan. Ya nggak bisa seperti itu. Di sini ada beberapa alasan kayak gitu ya. Bahkan kalau kita punya keyakinan kalau apa yang akan kita sampaikan ini tidak diterima atau membahayakan jiwa kita, harta kita, maka kita boleh kok untuk tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nanti di bawah ini akan ada keterangan lagi, lebih baik kita kalau tidak memiliki kemampuan seperti itu, kita bisa uzlah, menyepi, atau kita berhijrah. Jangan sampai kita itu berada di lingkungan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kalau kita nggak mampu merubah mereka, lebih baik kita pergi dari sana. Sebab nanti ketika Allah itu menurunkan azab gitu ya semua orang yang di daerah itu akan terkena, baik yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ataupun orang yang melakukan kemaksiatan, semua akan terkena. Kalau misalkan Allah mengirimkan wabah atau mengirimkan bencana, gunungnya meletus atau ada tsunami atau ada gempa bumi, ya tidak mungkin orang yang orang yang tidak maksiat kemudian selamat. Ya bisa jadi kayak gitu itu. Kadang ada keajaiban gitu ya.
Tapi ya secara umum bencana itu akan menimpa seluruh orang yang ada di situ. Ya kalau ulama-ulama dulu, kalau guru-guru kita dulu itu pesannya tuh kayak gini, kalau kita itu dekat dengan orang yang jualan minyak wangi, maka bau kita juga akan ikut wangi. Tapi kalau kita itu dekat dengan orang-orang yang main itu barang-barang yang baunya itu tidak enak, maka kita akan ketularan bau yang tidak enak. Maka kalau kita itu kumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, ya ketika Allah menurunkan azab kepada mereka, jadi kita itu terkena azabnya itu, terkena azab Allah itu. Ya meskipun untuk kita itu bukan azab, tapi bencana yang ditimpakan kepada orang-orang sebagai azab itu juga akan menimpa orang-orang yang baik itu. Nah, seperti itu. Jadi penjelasannya jadi panjang ya kalau kita membaca Pak Kures itu kemarin ketika pertama kali muncul COVID itu menulis itu COVID itu ujian atau balak ya, itu macam-macam di situ dijelaskan itu kalau ujian itu sesuatu yang bisa menimpa siapapun termasuk kekasih-kekasihnya Allah itu akan terkena juga karena itu sebagai ujian. Tapi kalau sebagai ujian, tapi kalau sebagai azab gitu ya, kalau sebagai azab itu orang-orang yang orang-orang yang taat kepada Allah itu kemungkinan besar mereka akan selamat. Sebagaimana ketika banjir bandangnya Nabi Nuh itu kan yang ditenggelamkan adalah orang-orang yang tidak mengikuti perintahnya Nabi Nuh, yang taat kepada Nabi Nuh, kepada Allah, yang mereka selamat kan begitu. Terus kemudian ketika eranya Nabi Musa itu ya, Fir'aun dan pasukannya itu semua tenggelam. Meskipun sebelumnya itu Nabi Musa dan umatnya itu lewat di tempat yang sama juga, diselamatkan sama Allah. Nah itu bedanya azab dengan cobaan atau ujian yang kayak gitu. Nah kalau keterangannya Prof. Kures itu kayak gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang kemudian orang itu ikut terkena dampak dari itu semua, itu ada. Jadi di sini tuh akan ada penjelasannya gitu kan. Kalau misalkan lebih baik kita pergi atau kita beruzlah menyendiri ya, supaya tidak terkena dampak dari hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu ada caranya, ada ketentuannya, ada tingkatannya. Tidak mesti amar ma'ruf nahi munkar itu dihukumi wajib dan kita harus melakukan itu tidak. Selama itu tidak mengancam jiwa kita, tidak mengancam jiwa orang lain, maka wajiblah kita lakukan. Tapi kalau itu sampai sudah mengancam jiwa kita, sampai sudah mengancam jiwa orang lain, maka ya kita diperbolehkan untuk tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa iyyaka lan nudiyo sapa sira wal mudahanata ing mertambuh. Wal mudahanata ing mertambuh. Ini kalau ada yang menerjemahkan itu menjilat. Ya menjilat, tahu menjilat ya? Dia menjilat orang yang cari muka gitu. Ini jangan sampai kita itu jadi orang menjilat, jadi orang yang mencari muka, berlindung kepada orang lain, itu tunduk kepada orang lain. Fa'innaha mengusah teman mudahana. Fa'innaha mengusah teman mudahana itu minal jaro ini setengah saking biro-biro dosa kang gede. Itu minal jaro ini setengah saking biro-biro dosa kang gede. Wahia utawi mudahana. Iku ayakna arep entorono. Sapa alhamil wong kang gelemake sapa alhamil wong kang gelemake laka kedue sira. Barang kang gelemake laka kedue sira ala sukuti ing atase meneng. Iku al-khawfawati
min fawati mali, saking ilange pira-pira bondo, saking ilange bondo, min fawati mali saking ilange bondo, au jahil utawa pangkat, au nafin utawa kemanfaatan, yakulu ana apa mal au jahil au nafin, yakunu ana apa malin au jahil au nafin iku min kibalil mubashir, saking arah-arahe wong kang nglakoni, ilmu kari maring perkara kang mungkar, maring pira-pira perkara kang mungkar. Wawiri lan liyane mungkar, minal fuskoti saking kefasikan, hendaknya kita menghindari sikap menjilat, karena sikap menjilat itu termasuk dosa yang besar.